Selamat datang di Oksigen, obrolan aksi Geosten. Gila banget loh. Hai teman-teman semuanya, kalian apa kabar? Aku harap kalian baik-baik dan sehat semuanya ya. Nah, kenalin, nama aku Revalina Ardika dari kelas 11 MIPA 10. Tapi biar kita lebih akrab nih, teman-teman bisa panggil Lina aja. Nah, spesial kali ini aku mengajak ketua kelas aku yang kece banget. Langsung aja aku kenalin ke kalian. Ini dia Anin. Halo semuanya, kenalin nama aku Anin. Aku dari kelas 11 MIPA 10. Nah, Anin, kamu apa kabar nih hari ini? Hari ini aku lagi benar-benar baik nih Lina. Karena kan kita udah mulai sekolah online lagi. Iya, dan nggak ada bener. tugas yang benar-benar berat sih untuk hari ini. Bener nih. Nah, aku tuh pengen banget gitu loh, bisa ngobrol-ngobrol santai gitu lah sama Anin sama ketua kelas aku nih tentang sesuatu yang khas banget dari sekolah kita. Dan aku yakin kamu pasti paham banget sih ini tuh apa. Langsung aja ya aku kasih tahu ke kamu dan teman-teman semuanya. Jadi hari ini aku sama Anin akan memperbincangkan yang namanya GDS di mata siswa Sakura. Oke. Nah, untuk udah terasa gitu ya Nin ya? Kerasa Deg-degan. tegangnya sampai Aduh. sini. Aduh. Untuk pemanasan nih, kamu coba sebutin 3 kata yang menurut kamu mewakilin GDS banget tuh apa tuh Nin? Oke, untuk 3 kata nih yang wakilin GDS itu kayaknya nggak cukup ya Lina. Karena 3 kata itu banyak banget. ya. Kalau untuk 3 kata teratas yang mewakilin GDS itu yang pertama ada takut. Wah, siapa sih? takut. Iya, bener. Siapa sih siswa SMA Negeri 1 Kota Utara yang nggak takut nih sama GDS? Aku rasa sebagian besar siswa itu takut sih pasti sama GDS. Bener teman-teman. Yang kedua nih apa nih? Yang kedua itu tegang. Wah, lagi-lagi bener nih teman-teman. Kita kan baru masuk sekolah nih ya, Iya. masih pagi-pagi, mata kita masih sayup-sayup. Terus kita harus ngelewatin yang namanya GDS. Itu pasti semuanya tegang banget sih itu pagi-pagi. Dan lanjut yang terakhir itu tremor. Wah, udah kayak jari ya teman-teman, tremor Gemeteran. gitu. Ya karena kan kalau misalkan kita nih ditegur atau dikasih tahu sama OSIS dan kita nggak punya alasan yang kenapa benar-benar kita tepat, berbuat salah ya. iya, kenapa kita melaksanain kesalahan tersebut, itu kan kita pasti gemeteran ya Lina, atau kata-kata zaman sekarangnya sih tremor. Iya, coba deh diulang lagi nih lagi sekali. Takut, tegang, tremor. Wih, udah ngewakilin perasaan teman-teman di luar sana tuh, termasuk aku nih yang di sebelah kamu nih. Nah, lanjut ya. Terus belakangan ini tuh aku sempat dengar kasus, dia bukan kasus sih, lebih ke persoalan gitu, tentang siswi yang dia dicegat waktu GDS itu karena pakai kamen jadi nih. Gimana tuh menurut kamu Nin? Oke Lina, jadi setahu aku nih OSIS itu emang melarang siswanya dari ke tahun ke tahun itu emang nggak boleh nih pakai kamen jadi. OSIS itu mewajibkan para siswa untuk pakai kamen Sari ya? ya, kamen kamen lembaran itu kamen ya? lembaran. Ya, tapi beberapa waktu yang lalu nih ada orang tua yang komplain ke pihak sekolah, katanya itu anaknya itu kesulitan dalam pakai kamen lembaran, karena kan ya kita pasti merasakan lah sulitnya pakai kamen lembaran kayak gimana, apalagi naik motor. Iya lo bener teman-teman. Terus pantas aja ini dia sempat lumayan banyak siswi yang dia berpikiran, loh info awal itu teman-teman katanya semua harus pakai kamen sari atau kamen lepas. Tapi kemudian lumayan banyak nih teman-teman yang pakai kamen jadi dan mereka waktu lewat GDS itu aman-aman aja nih. Dalam artian mereka nggak ditegur, nggak dimarah atau apa gitu. Terus selain itu nih, kamu ada nggak sih cerita lebih lanjut gitu tentang GDS? Oke, untuk cerita tentang GDS ya Lina, tepatnya nih tentang kamen khusus untuk para putri, itu beberapa waktu yang lalu ini lagi hot news banget. Waduh, trending topik ya, trending topik nih di Iya. Sakura. Jadi waktu beberapa yang lalu itu kan hari purnama ya Lina, dan sebelum hari purnama itu kita dikasih tahu lewat speaker sekolah kalau misalkan untuk yang putri nih khususnya itu untuk kebayanya itu harus putih kuning dan bawahannya itu kamennya juga harus putih kuning, itu diwajibkan. Atas bawah putih kuning. Oke. Iya. Lalu beberapa waktu lagi itu ada siswa nih yang nanya ke wali mereka, Bu, saya nggak ada kamen putih kuning, boleh nggak kalau saya pakai kamen bebas? Dan gurunya itu jawab nih, kalau untuk kebayanya itu memang harus putih kuning, diwajibkan. Tapi untuk kamennya itu boleh warna bebas. Menyesuaikan Iya. ya. Dan waktu hari Hani, Lina, waktu purnama kan banyak nih siswi-siswi yang pakai kamen warna bebas nih masuk ke sekolah, dan mereka itu ditegur dong sama waktu GDS. Cegat ya sama GDS Iya. ya. Jadi aku dengar nih banyak siswi yang bingung nih. Kemarin aku nanya waliku katanya Boleh. boleh. Kenapa sekarang aku ditegur nih sama GDS? Jadi banyak siswi yang bingung sih pastinya. Bingung ya informasi yang mana yang paling tepat gitu. Iya. Nah,
setelah denger nih cerita dari Anin, udah dikasih cerita yang luar biasa banget loh teman-teman, kita jadi punya rumusan masalah nih. GDS membingungkan. Lalu siapa yang salah? Apakah GDS yang salah? Atau kita para siswa yang kurang cermat dalam mencermati informasi? Lagi-lagi menurut kamu gimana nih? Oke, menanggapi permasalahan GDS membingungkan, siapa yang salah? Itu kemarin aku sempat nih Lina ngelaksanain survei melalui Google Formulir yang diisi oleh teman-teman terdekat, teman-teman di kelas. Itu sebagian besar dari mereka sih jawab kalau misalkan nggak ada yang salah nih antara ketiga elemen GDS tersebut, guru, siswa, OSIS, dan ya. OSIS. Dan menurut aku juga sama ya, nggak ada yang salah antara OSIS, guru, sama siswa. Tapi setelah aku menganalisa nih Lina, adanya kesalahpahaman, adanya miskomunikasi nih antara ketiga elemen tersebut. Belum adanya satu pandangan nih ternyata tentang aturan-aturan selama ngelaksanain GDS. Bener ya teman-teman ya. Nah terus setelah kita tahu nih permasalahannya apa, terus solusi atau jalan keluar gitulah Nin, yang paling tepat untuk bisa mengobati segala bentuk miskomunikasi di antara kita nih. Wih, udah keren banget ya pertanyaannya. Apa tuh Nin? Aku punya satu solusi nih yang menurut aku sih bisa ya diwujudkan sama pihak sekolah. Itu adalah kita ngelaksanain musyawarah, dimana nanti di dalam musyawarah tersebut ada guru, OSIS, dan juga para siswa. Ya, nanti guru itu menjabarkan apa sih aturan-aturan yang ada di SMA Negeri 1 Kuta Utara, baik itu dari pakaian ataupun tata tertib sekolah nih Lina. Benar-benar sih benar. Nah, nanti dari kita, dari para siswa ataupun OSIS, kalau kita punya pendapat yang berbeda, itu kita bisa menyalurkan pendapat kita dalam musyawarah tersebut. Apa kita mungkin ada yang nggak cocok nih sama peraturan tersebut, atau peraturan tersebut perlu diperbaiki. Iya, benar. Jadi kita tuh punya satu pandangan Kesatuan nih, pandangan ini ya tentang tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Setuju banget sih sama pendapat dari Anin ya, sama solusi dari Anin, luar biasa banget. Karena memang kesatuan pandangan itu penting banget untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, yang mana dalam perbincangan aku sama Anin kali ini itu ada kesalahpahaman di antara GDS dan juga para siswa. Nah sebelum kita sampai ke ujung perbincangan, kamu ada nggak sih pesan-pesan apa gitu yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah nih Nin? Oke, untuk pesan yang aku harus sampaikan nih ke teman-teman di rumah itu, biasanya dalam GDS yang selalu disalahkan itu pasti OSIS. Iya bener loh teman-teman. Teman-teman itu jangan punya dendam pribadi ya sama OSIS, karena kan tadi kita udah berdiskusi nih, ternyata bukan OSIS aja kok yang salah, tapi adanya miskomunikasi. Bener, teman-teman. Miskomunikasi antara OSIS, guru, dan juga para siswa. Iya. Diingat ya teman-teman, pesan Anin tadi itu penting banget. Dan di sini aku juga mau menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di perbincangan aku sama Anin kali ini itu semua bersifat relatif teman-teman. Namun meskipun demikian, sebelum kami membahas topik ini, tentunya kami sudah menggali berbagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari orang-orang di sekitar kami. Nah, itu tadi perbincangannya udah seru banget ya Nin ya. Sebenarnya pengen lanjut loh, cuma nggak bisa nih teman-teman karena masalah waktu. Nah untuk Anin, terima kasih banyak ya karena sudah mau berbagi cerita yang luar biasa sama aku, sama teman-teman di rumah semuanya. Semoga perbincangan kali ini bisa menjadi inspirasi, aspirasi, dan juga motivasi ya Nin ya bagi kita semua. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa di Oksigen selanjutnya. Dah.